Yes, kabar Kiss FM. Hari Rabu, ya pasti dong. Pasti dong. Kita ngomongin dari hati ke hati kabar Kiss FM ya. Sesuai sama satu single dari Bunga Citra Lestari, Love Story nih kawan Kiss FM. Betul. Kita malam hari ini di podcast bakalan ngobrolin soal cinta. Bukan kisah cinta ya. Bukan kisah cinta, tapi masih ada cinta-cintanya lah ya. Masih ada hubungannya sama cinta-cintaan. Dimana ini biasanya ketika kamu sama pasangan kamu ngerasa duh nggak cocok nih kayak Betul. gitu, itu bukan berarti dari salah satu dari kalian itu orang yang cuek atau mungkin orang yang bodoh amat, tapi bisa Betul. jadi dari yang namanya bahasa cintanya. Iya, mungkin kamu bahasa cintanya lebih ke arah tindakan, tapi dia ternyata dari kata-kata kawan Kiss FM. Benar. Udah berbeza, tapi kalian sama-sama yang masih orangku sukanya begini, kok kamu nggak mau ikutin sih? Nah, Tapi benar. kalau emang udah bahasa cintanya doi berbeda, ya lebih baik apabila sama-sama yuk mencoba memantaskan diri gitu. Makanya kenalin dulu kira-kira bahasa cinta kamu sama pasangan tuh sama atau beda kawan Kiss Benar. FM. Jadi sebelum memulai sesuatu hubungan, sebenarnya ini bukan cuma ke pasangan doang sih, Nya. Ke keluarga pun juga berlaku sih. Karena sekalipun kamu tinggal di dalam satu rumah yang sama, belum tentu tuh bahasa cinta kamu antar saudara kamu, antara anak satu, dua, anak ketiga itu memiliki bahasa cinta yang sama. Betul, walaupun biasanya si bahasa cinta anak-anak tuh akan tercipta dari kehubungan orang tua mereka ke Warkis Benar. FM. Mungkin anaknya suka tipe orang yang sama-sama saling memuji gitu kan ya. Atau mungkin lebih ke arah ibunya suka melayani ayahnya gitu kan. Jadi kebawa ke anak-anaknya yang ternyata cinta tuh yang seperti itu ke Warkis FM. Benar. Jadi sebenarnya nih kawan Kiss FM, sebelum kamu mencintai orang lain, harus tahu dulu nih ke diri sendiri. Ini gimana ya bahasa cinta aku tuh kayak gimana sih? Kayak gitu loh. Embewan. Jadi biar nggak ada yang namanya kesalahpahaman. Iya tuh kawan Kiss, karena kalau kita telaah lebih dalam lagi, ternyata ada 5 bahasa cinta yang udah diklasifikasikan Berdasarkan. Jadi ada teori dari yang namanya Dr. Gary Chapman ya, ini namanya ya. itu. Pokoknya Iya. si Dr. Gary lah kawan Kisah FM. Beliau ngeluarin teori 5 bahasa cinta. Jadi Yes. ada 5 bahasa cinta yang bisa ngebantu kamu untuk ngeevaluasi hubungan kamu. Not only ke relationship ya, tapi ke Betul. keluarga juga iya. So, 5 bahasa cinta itu kalau didefinisiin dulu aja deh, bahasa cinta tuh Boleh. apaan sih? Kalau menurut Tanya nih ya, dari kata Tanya suka-suka kawan Kiss FM ya, bahasa cinta itu adalah gimana cara kamu mendapatkan cinta kamu ke diri sendiri maupun gimana cara kamu menyalurkan rasa cinta kamu ke orang lain. Mengekspresikan gitu ya. Betul. Oke. Nah, kalau Erikis sebenarnya juga seperti itu sih. Dari Dr. Gary pun juga bilang kalau itu tuh si bahasa cinta itu ya cara kita ngeekspresiin rasa cinta kita ke orang lain. Dan beliau ada 5 bahasa cinta, di mana yang pertama itu tuh ada yang namanya words of affirmation-nya. Apa tuh? Itu tuh bahasa cintanya itu dengan pujian. Oke. Jadi kita ngasih pujian nih ke orang lain kayak gitu. Itu bisa dikatakan ketika kamu ngasih pujian ke orang lain, Betul. itu tuh si orang itu ngerasa oke, aku dicintai nih ternyata ya ampun gitu ya. Full of love ke Warkis FM ya. Dan biasanya orang yang bahasa cintanya adalah pengakuan atau affirmation ke Warkis FM, dia tuh akan menuntut yang namanya, walaupun kata menuntut tuh secara nggak langsung ya mintanya, lebih karena kalau dia ngebantuin kamu tuh harus bilang, sayang makasih ya, kamu tuh benar-benar penolong aku banget. Nah, kayak itu dia gitu. tuh yang kayak gitu bisa jadi tuh kawan Kisah FM, pasangan kamu atau mungkin orang terdekat kamu tuh punya bentuk bahasa cinta tuh yang words of affirmation itu tadi. Betul. Sehingga ketika kamu menjadi seseorang yang cuek dan dianya itu butuh pujian-pujian dari kamu, ya muncullah suatu kesalahpahaman. Betul, dan bisa jadi si words affirmation tuh nggak harus yang susah-susah kawan Kis. Sesimpel bilang makasih deh sayang, atau makasih ya pak, makasih ya ma, itu udah menjadi Bener. salah satu hal di mana orang itu akan merasa, wah gila nih, usaha aku dihargai nih sama nih Itu orang dia. gitu. Terus Nya, kalau menurut
menurut kamu si sapaan setiap pagi tuh salah satu bentuk dari bahasa cinta nggak sih? Like chat aja, chat WhatsApp gitu kan, pagi sayang Wah, gitu-gitu. buat orang yang merasakan kalau ketika dia di chat pagi, siang, malam dengan kata sapaan tadi, merasa kalau dia dihargain, berarti itu adalah bahasa affirmation-nya dia. Berarti emang bahasa cinta dia adalah word of affirmation tadi, kawan Kisah FM. Karena dengan begitu, si Doski akan merasa, wah aku tuh dianggap ada loh sama pasangan aku. Nah, kayak gitu sih. jadi kalau Kisah Fam, kalau kamu tipe orang yang kayak gini nih, bahasa cintanya adalah words of affirmation ini, Betul. ya please aja jangan cari yang orang cuek. Iya nggak sih? Mungkin bisa sih, tapi lebih ke arah yuk sama-sama ngerti Oh, aja. iya, Karena betul. kan kita bisa jadi Benar, ketemu benar, sama benar, orang benar. yang memang udah suka, tapi emang bahasa cintanya emang gak jodoh. Tapi bisa kok ujung-ujungnya kalau emang sama-sama pengen, yuk kita buat ini berhasil gitu kan. Yuk kita bikin Oke. keluarga lebih adem lagi kalau dalam suasana keluarga, ada ayah, ibu, anak gitu kan. Ya harus sama-sama pengen untuk memantaskan diri untuk yang namanya menyamakan bahasa yang mereka punyain gitu. Emang harus kerjasama sih. Embewan. Nah, itu masih satu bahasa tuh kawan Kisah Fam. Ada bahasa lagi yang namanya quality time. Wih. Dimana ketika kamu bukan yang namanya kerja bakti bareng yuk, nggak segitu juga sih. Semacam bisa dikatakan lu satu ruangan aja deh sama dia, sekalipun nggak ngobrol, seenggaknya nafas bareng aja tuh udah Wah. oke, aku bahagia, aku ngerasa dicintai gitu Betul deh. betul. Berarti kalau dia quality time dengan definisi si Devi yang tadi, mereka harus ada di ruangan yang sama dong. Iya, Tapi kayak kalau gitu. misalnya mereka QTM-nya dengan definisi mereka LDR nih, Bor. Terus mereka yang yaudah yuk yang kita vikolan malam ini nyampe besok pagi gitu kan, sama aja mereka ngabisin waktu yang Oh, sama iya, benar secara sih. bersama-sama dong. Iya, betul juga sih. Embewang. Jadi lebih ke arah waktunya atau si fisiknya nih. Karena kalau fisik kan berarti bakal ada di si physical touch yang Oh, tadi. belum tentu juga sih kalau misalkan pas lagi video callan bareng ternyata dia sebenarnya ada dua bentuk sih kayaknya quality time-nya itu. Dia jenisnya mau yang raganya ada atau jiwanya yang ada. Jiwa. Hatinya yang ada. Hati kan ada dong, namanya juga hubungan sayang. Kalau nggak ada, udah selingkuh kemana-mana. Mohon maaf nih, Kalau di arah udah ada secara fisik atau ada secara kehadiran aja gitu. Si waktunya dia ada, suaranya dia ada, tapi fisiknya dia nggak dia ada di suatu ruangan yang sama. Nah, balik lagi dong sama si individu itu ngedefinisiinnya kayak gimana. Kalau Iya sih. kalau menurut dianya waktu secara waktu dianya ada quality time dengan video callan atau mungkin teleponan aja, ya itu bentuk bahasa cinta dia. Betul. Intinya keluarga FM ya adalah momen dimana kamu dan dia tuh menghabiskan waktu secara bersama-sama, Oh iya, begitu. secara saling sayang. Intinya tuh cuma ada kalian berdua lah di dunia ini, lainnya pada ngontrak gitu kan ya, pada ngekos, yang lainnya cuma kalian berdua. Bener. Atau mungkin yang mau ini kali ya, kayak liburan bareng. Bisa kayak tuh, gitu. betul. Udah lama gak ketemu, biasanya yuk kita Q-time dengan yang namanya liburan bareng tanpa ada gangguan dari handphone, Wah. tanpa ada gangguan dari orang-orang Nah, lainnya. bener. That's why mungkin buat orang yang bahasa cintanya quality time, kawan KSM, dia bakal super bete ketika kalian lagi berduaan aja, ada yang ngegangguin. Betul banget. Sekalipun itu cuma gadget aja. Iya, bahkan kalau zaman sekarang kayaknya gangguan terbesar itu adalah gadget, Bor. Benar banget sih itu. Dan lagi aku tuh paling sebel ya kalau misalkan kita lagi jalan. Ya, bukan sama pasangan aja sih, sama teman pun juga gitu. Ketika dianya lagi sibuk main handphone sendiri, main gadget sendiri, ya udah, marilah kita berhenti dulu. Betul. Untuk kamu selesaikan kesibukanmu dengan si gadget itu. After kamu selesai, ya udah, yuk jalan lagi. Gitu. Dan mungkin berarti buat orang yang bahasa cintanya adalah quality time, kawan Kiss FM, waktu tuh bener-bener seberharga itu. Jadi buat kamu yang punya pasangan atau teman, tipe orang yang kayaknya waktu tuh adalah penting banget, kawan Kiss. Jadi hati-hati buat kamu. Yang pertama, jangan sampai telat ketika bertemu. Yang kedua adalah kalau udah ketemu, better nggak usah menyentuh apapun itu. Mata kamu ke dia, mulut kamu ngobrol sama dia, bukan mulut kamu ke dia ya. Oh, jangan dong. Terus nih bahasa cinta yang ketiga namanya ini nih, receiving gifts atau suka hadiah. Betul. Suka nerima hadiah nih. Kayak gitu kan kisahkan. Yes. Kalau pasangan kamu adalah orang-orang yang sukanya dikasihin hadiah, ya udah sogok aja mulu Embewan. sama barang-barang. Iya, siapa tahu dia emang demen ya kawan Kiss FM. Tapi jujur nih ya, kalau dari 3 yang tadi, buat bagian si receiving gift ini adalah bahasa cinta yang paling bukan tanya banget.
Karena apa ya, buatannya tuh untuk menerima hadiah tuh aku kayak nggak terlalu impress kalau Oh, Kisafam. Tapi wow. buat ngasih orang itu udah nggak kepikiran apa-apa sih. Oh, Kalau betul. emang dia emang deserve buat dapat itu, ya aku bakal kasih Nah, semuanya lah ya. benar itu bahasa cinta nyatanya mungkin ya. Jadi aku pun juga gitu sih, yang aku nggak bisa nerima hadiah. Kalau yang dikasih hadiah tuh apaan sih kayak gitu loh. Yes. Sekalipun pas ulang tahun ditanyain kamu mau hadiah apa, bingung dong mau jawabnya apa. Apaan ya, aku nggak butuh apa-apa, aku cuma Betul, gitu betul. doang jawabnya. Akhirnya Aha. ya mau ngasih kado kan bingung kan. Betul. Tapi kalau Devi sendiri ngasih barang ke orang, ya itu bentuk cintaku. Oh yes, itu Kayak gitu gimana sih. cara Devi buat ngekspresi ini nih? Kalau misalnya Devi tuh suka atau senang temenan sama kamu gitu. Benar karena ini sih lebih ke aku mau ngertiin orang yang ada di deket aku itu. Kalau misalkan nih bahasa cinta Devi kan quality time tadi kan, Betul. aku lebih suka ya udah kita barengan aja, sekalipun nggak beli kayak sekalipun nggak ada hadiah kayak is okay. Betul. Yang penting kita quality time, mau Yes. nonton bareng kah atau mungkin cuma ngegunjing doang kah, itu udah cukup sih. Tapi ketika Devi dihadapkan sama seseorang, kadang orang itu kan belum tentu bahasa cintanya quality time gitu kan. Betul. Akhirnya ya udah sih, aku punya bahasa cinta yang aku ngasih ke orang dengan Yes. aku ini ngasih sesuatu hal, Nah, itu. ngasih hadiah kayak gitu. Betul, ketika berbeza terciptalah masalah kawan Kisafam Bener. ya. Lanjut ke yang keempat, ada apa tuh? Ada yang namanya act of service. Wow. Jadi ini lebih ke ini ya, bahasa mudahnya itu kamu suka dilayanin gak sih? Dilayani sama Semacam- melayanin kali ya. Jadi ada kata saling lah di situ gitu kan, biar ketika diri ini suka dilayani berarti biasanya kamu suka juga melayani. Tapi kadang ada juga orang yang sukanya kayak tadi tuh yang kita nonton, dia suka dipeluk tapi dia suka memeluk tapi dia nggak suka Nah, dipeluk. kayak gitu. Oh, Terus juga ini bukan Devi banget sih, aku nggak bukan ini sih, karena semacam ini nih, mungkin ada juga ya nih cowok biasanya tuh Yes. yang kayak gini tuh cowok yang dia bakalan ngelayanin si ceweknya, like ngebawain barang belanjaan, Betul. ngebukain pintu mobil, Yes, kayak gitu yes. tuh. Itu aku bisa ngelakuin sendiri, lo nggak Oh. perlu gitu sih. Tapi pernah gak sih Dev, kamu tuh ada di posisi dimana biasanya kalau cowok kalau makan kan suka kayak cemong, terus kamu kayak bantuin bersihin. Enggak. Ketika dia dasinya nggak rapi, kau bantuin buat ngerapihin. Enggak. Oh, berarti Aku emang udah- udah bukan biasa sih. Aku cuma bilang aja itu kotor. Mm-mm. Terus abis itu kalau misalkan dasinya ke miring gitu, Yes. benerin dong, ngaca dulu napa kayak gitu. Jadi lebih ke yuk self service aja. yuk Kak. self service, yuk mandiri. Dan biasanya kabar Kisah FM kalau bahasa cinta orang itu adalah act of service, dia tuh bakal senang ketika si pasangannya atau temannya tuh ngebantuin dia ketika dia lagi susah. Kayak, aduh nek, tugas ospek kok bikin pusing gitu ya, yuk bantuin. Dia bakal seneng banget tuh kalau kayak begitu. Oh iya sih. Itu adalah ketika bahasa kamu adalah bahasa cintanya act of service ya kawan Kisafam. Aku nggak banget sih ini. Gak suka dibantuin ya, karena emang mandiri ting-ting, mohon maaf nih. Lebih ke semacam dibukain pernah sih ada temen gitu ngebukain pintu si mobil gitu. Ya udah sih, biasa aja. Enggak Kan biasanya tersepona ada ya? nggak tersepona sama sekali. Oke. Biasanya ada kan cewek yang ya ampun dibukain. Berarti emang bahasa cintanya Doski adalah act of service, Bor. Iya. Ketika orang lakuin itu, dia bakal senang banget. Berarti kan emang ternyata bahagia semudah itu buat Dese. Nah kalau nggak gitu tuh yang sering Devi jumpain juga ketika di mall, ada cowok yang ngebawain tas ceweknya. Oh yes, ini Literally dalam tas arti ya, tasnya dia ya. tasnya dia, Oke. sling bagnya si cewek itu. Bener, ngapain nih, itu tas tuh kecil, Yes. yang mana isinya mungkin aja tuh cuma dompet sama handphone. Betul. Kan cewek pasti tahu dong. Emberan. Paling nggak gincu lah ya satu. Maksimal lah ya itu mah ya. Jadi cuma 3 atau nggak 4 item. Bener. Nah terus abis itu cowoknya ngeselingin di badannya Yes, kan, di betul, pakai betul. gitu. Ngapain? Nah, gitu. kalau gitu Bor, berarti ada 2 posisi nih. Antara si cowoknya adalah bahasa cintanya si act of service, atau ceweknya yang suka di kayak gituin. Oh. Jadi bisa jadi dalam kondisi itu ceweknya nggak suka nih kalau digituin, tapi cowoknya suka ngebawain. Atau posisi itu adalah cowoknya tuh, mungkin cowoknya tuh tadi yang pertama apa ya? Yang pertama ceweknya nggak suka ya? Ceweknya nggak suka. Cowoknya suka. Yang kedua kebalikannya deh kawan Kisafam. Kasian loh. Iya sih. Aku kasihan. Udah berbeza gitu kan. Nah iya bener, aku tuh kasihan loh kalau ngelihat cowok yang ngebawain tas ceweknya.
ya seberat-beratnya tas si cewek lah ya. Betul. Ya kan udah derita lo gitu loh yang ngebawa si tas itu ke mall. Ya Yes. tanggung jawab, silahkan dibawa sendiri. Harusnya sih all by myself kawan Kis ya. Tapi berbeda cerita ketika cowoknya tuh yang udah yang mending aku aja yang bawa, sampai maksa kadang tuh Iya sih, ada. bener-bener. Jadi emang orang tuh kalau udah bahasa kitanya beda, bisa orang yang ketiga kayak kita nih yang nonton tuh salah kaprah nih. Kita yang ngejulitin ceweknya ternyata cowoknya yang suka. Iya juga ya. Ya Tuhan. Aduh, ningdung sih kawan Kis FM ya. Dan ada satu lagi bahasa cintanya yang namanya physical touch. Wow, sentuhan. Maksudnya ini not only about yang mengarah-ngarah ke sana ya ke Bukan Kisah dong. Fam, tapi Yes. lebih semacam ya cuman gandengan tangan atau mungkin apa sih namanya ngepuk-puk Pupuk, pundak. betul. Biasanya kan gitu kan, ada yang jalan ke mall itu tuh sambil ngerangkul di pundaknya. Yes. Atau kalau nggak gitu digandeng tangannya. Emberan atau nggak sesimpel dipupuk kepalanya udah seneng banget kawan Kis FM. Nah biasanya kalau kayak begini kawan Kis, kamu tuh bakal ngerasa dicintain, bakal ngerasa kalau pasangan kamu tuh udah bener-bener jatuh cinta sama kamu ketika dia tuh menyentuh kamu, bahkan sekecil menyentuh tangan kamu aja tuh udah seneng banget. Itu artinya bahasa cinta kamu adalah sayang ke arah fisik. Aduh. Tapi nggak ada salahnya kan, sentuhan fisiknya yang murni kawan Kis, bukan yang Iya, main-main. maksudnya gitu, gandengan tangan. Yang ditunjukinnya pada saat kamu berada di tempat umum, mungkin kayak gitu kali ya. Betul sekali. Bukan Devi juga sih. Itu tanya banget sih. Oh, Karena tanya banget. kan tadi kita sempat tuh berdua-duanya tuh kita nyobain yang namanya tes untuk melihat kita tuh bahasa cintanya apa sih kawan Iya, Kis kawan FM, Kisah Fam. gitu. Jadi kamu tuh bisa ngetes bahasa cinta kamu sendiri. Kalau kamu pengen tahu nih ya bahasa cinta kamu tuh apa, kamu bisa nanti searching aja deh di Google, pasti ada. Pasti nemu. Tuh, kalau kamu bingung caranya gimana sihnya, dia langsung aja ketik aja 5 bahasa cinta, kasih tambah huruf tes di Nah, depan atau iya, belakangnya, betul. nanti biasanya langsung keluar. Kalau tanya tadi physical touch ini termasuk punyanya Tanya. Itu Betul gimana tuh? karena sebagai orang yang ternyata kawan Kis FM bahasa cintanya adalah bahasa sentuhan, itu terbukti dari ketika udah misalnya pacaran hari pertama gitu ya. Aduh, Dia aduh. bilang, boleh nggak sih aku pegang tangan kamu? Geli, boleh nggak sih udahan aja di podcastnya? Itu udah buatannya ngerasa seneng banget karena sesimpel untuk menyentuh tangan atau ngepuk-puk kepala udah bikin Tanya yang mungkin awalnya bisa marah langsung lulus seketika si kawan Kis FM. Oke. Dan merasa kalau pasangan atau temennya Tanya bener-bener sayang sama Tanya ketika mereka tuh menyentuh Tanya gitu. Jadi kalau mereka nggak ada physical touch, rasanya tuh kayak, oh kamu cuma sayang di mulut doang nih, nggak ada Waduh. buktinya nih, kayak gitu deh. Waduh, ini berbalik banget sih sama Devi karena gue bukan yang kayak gitu. Devi apa tuh? Yang ya udah sih sendiri, maksudnya bukan sendiri-sendiri. Ya udah sih, kita kan lagi bareng nih karena tadi kan quality time. Betul. Quality time lebih ke fisik sih Devi. Yang mana kita harus barengan, raganya itu bareng gitu Betul. sih sebenarnya. Itu yang ya udah kita lagi nikmatin, misalkan lagi makan bareng, ya udah sih makan aja. Kalau Oke. lagi jalan, ya udah sih jalan aja. Yes, Nggak yes. perlu yang namanya gandeng tangan. Nggak perlu ya. Nggak perlu yang namanya ngerangkul. Apalagi di gitu. muka umum tuh biasanya langsung Apalagi. parno banget. Bener banget. Bisa jadi ketika hal tersebut terjadi, Yes. oke, silahkan jalan duluan. Dia bakalan kayak gitu sih. Semenghindari dan separno itu kawan Separno Kis itu FM. bahkan ya sopan sih ya. Yes. Sempet tanya gitu, ada yang sempet tanya gitu kan, kamu nggak mau gandengan tangan kayak gitu? Enggak. Langsung ditolak mentah kawan Kis FM ya. Jujur ya, sumpah. Yes. Devi langsung bilang, enggak, kan nggak mau nyebrang. Lagian kita kan di dalam mall, ngapain pegangan tangan? Berarti dia Itu itu judes tipe, sih. iya sih, Bo, agak judes apalagi kalau ke pacar ya. Ke pacar bukan? Enggak. Ya udah emang, ya emang udah harusnya gitu nggak sih? Tapi kan tadi kalau Tanya bilang bakal jadi masalah ketika kita punya teman dekat atau punya pacar yang dia tuh bahasa cintanya beda. Pernah nggak sih kamu tuh punya teman dekat atau punya pacar yang bahasa cintanya itu berbeda banget sama kamu? Punya. Dan gimana cara menemukan dua insan itu menjadi satu forum atau satu frekuensi yang sama? Gimana ya gue? Baik aja. Kirain ikutin aliran air aja nya. Siapa tahu emang pelan-pelan tapi pasti Enggak bisa sih. maksudnya. Enggak sih, aku malah nggak bisa, bukan nggak bisa nyatu ya. Mungkin pada saat itu masih belum bisa untuk nemuin gimana sih caranya kayak Oke, gitu. yes. Gimana sih caranya untuk ya untuk nyatuin dua bahasa cinta yang beda ini. Betul, kayak betul. gitu sih. Dan jauh lebih ke
sononya sih kayaknya yang ngehargain ngatain gue. situ ya. Nggak mau turun dikit ya Nek ya. Sayangnya nggak mau turun. Karena kawan kisah ternyata walaupun kita bisa pilih salah satu bahasa cinta, kita tuh sebenarnya bisa ada persainannya gitu lah kawan kisah. Misalnya kayak tanya tadi lebih ke arah physical touch. Ternyata tapi tanya juga punya tuh bahasa cinta act of affirmation yang sekian persen juga lumayan dominan gitu. Seenggaknya ada 2 sih. Nah, yang dominannya itu yang mana? Kalau Devisi yang mana sih tadi? Quality time. Betul. Quality time sama apa ya? Kayaknya si affirmation deh, atau yang gifts. Enggak, aku enggak suka Katanya lo dipuji. suka. Aku enggak suka dipuji. Katanya lo suka ngasih hadiah tuh. Suka ngasih hadiah kan, bukan receiving kan? Receiving kan gue nerima. Iya. Dilayani juga enggak. Yang mana ya? Yang mana dong? Enggak. Cuma satu and one and only kalau kita apa? Betul. Karena kalaupun yang balik lagi yang pujian. Yang pujian itu ketika ada orang muji aku pun juga aku enggak yang biasa aja. Kalau tanya enggak suka. Oh gitu. Karena kalau si affirmation tuh bisa jadi ketika kamu tuh diyakinkan oleh orang yang kamu sayang kalau dia tuh sayang sama kamu dengan kata-kata misalnya nih kayak, ih Dev aku tuh bener-bener udah jatuh cinta lah sama kamu, atau enggak, ih Dev tau gak sih selama kita temenan selama ini aku tuh baru nemu teman yang sengerti kamu, kayak gitu. Jadi ngerasa ketika kita tuh diakuin kehadirannya. Nah itu udah biasa aja sih. Biasa aja ya nih, enggak tersanjung. Enggak ini, enggak tersanjung, enggak bakal terlena akan hal itu. Berarti cuma atu ya, nggak niat nambah. Nggak tahu. mungkin semuanya juga ngerasa, cuman persentasenya tuh nggak lebih dari yang 20% gitu loh. Berarti emang kalau mau sama Devi kudu nyempatin waktu yang berharga gitu kan ya. Apapun itu asal kamu sama aku intinya ada waktu udah. Betul. Sekalipun ya lagi jarak jauh nih LDR nih. Lu mau 1000 kali bilang kangen juga. Nggak bakal ngefek. Kalau ya kangen itu ya disamperin udah gitu aja. Langsung aksi. Waduh. Tapi berarti bisa jadi Bor kalau bahasa cinta kamu yang kedua itu adalah si service tadi. Apa? Ketika kamu tuh melayani orang lain juga gitu. Kan kalau kamu kayak ketemu sama orang kayak quality time nih, pasti kan yang namanya kita berbincang, saling untuk yang namanya melayani dan dilayani juga. Sesimpel misalnya kayak kamu mesenin dia makanan, Beb mau mesen apa sih kamu? Kayak gitu. Kayak gitu juga nggak? Itu aku yang ngasih gitu. Aku yang ngasih gitu. Iya. Aku yang action ya. Aku bakalan semisal kita lagi keluar nih, misalkan kita semuanya lagi hangout gitu, beli makan, dia yang bakalan mau yang apa gitu sih. Tapi bukan bahasa cinta dari orang lain ke Devi. Bukan. Bukan yang nggak bisa sih. Nggak bisa ya nih ya. Apa sih? Ngerasa cringe. Kayak dari semuanya lo cringe semua sih. Kecuali si quality time doang. Betul. Kalau di persentase mungkin quality time itu 75% kali ya, yang lain 5%. Biar alias nggak terhitung dan tidak bisa terdefinisikan kawan kesapa. Isi tanya tadi apa sih semuanya? Tanya tuh yang pertama physical touch. Enggak dong, Nek. Dikira rakus apa semuanya. Lebih ke arah physical sama si affirmation sih. Karena kalau yang quality time Bor, kedua quality time bener. Yang ketiga baru affirmation, yang keempat baru service. Ada rankingnya ya, say? Iya. Ikut tes yang ono tapi tadi bukan yang pertama tadi kita. Itu ada rankingannya gitu. Gitu. Dan paling rendahnya tuh sih emang menerima hadiah, karena ketika orang mau ngasih apapun itu, ngasih surprise apapun itu, kalau emang menurutnya tanya itu adalah ya menghargai, tapi lebih ke arah yang udah biasa aja gitu. Nggak terlalu yang aku terpukau. Ya ampun, aku beli ini. Iya. Enggak banget. Lu pernah waktu ulang tahun, kamu mau beli apa? Apa ya gitu kan. Akhirnya dibelokin ke toko boneka gitu kan. Yang mana? Kamu pilih deh yang mana? Yang mana ya? Bingung. Karena diantara pikirannya ke saya takutnya memberatkan orang yang ngasih kita hadiah. Yang kedua adalah ya aku tuh bingung aja pengen yang mana, karena nggak pengen apa-apa juga. Karena lebih kesini sih Bor, kita tuh nggak ngasih ekspektasi ke orang lain bahwa harus ngasih apa ke kita. Terlalu baik sih emang kita. Emang sih, ya kita kudu lebih minta-minta dikit sih. Bener. Enggak deh. Lu kudu lebih yang namanya apa ya? Harus membangun rasa matre dikit gak sih? Mau ngomong itu tapi takut. Mau ngomong itu tapi dari tadi masih mikir bahasanya apa ya, jangan matre deh. Berarti kita harus membangun membangun jiwa-jiwa matre. Betul. Lebih ke arah ada maunya. Ada maunya. Ada nih 2 cewek kayak gini. Betul, kawan kisah apa ya? Dan bahkan temen Devi tuh pernah yang gini, gila ya yang
bikin kamu seneng aja tuh segampang ini, ya cukup oke, yuk jalan kemana, muter-muter, Betul. muter-muter kota, ya udah, kamu mau menghabiskan waktu di mana, mau Yes. berdiam diri di tepi pantai pun gue udah seneng. Betul betul betul. Kayak gitu sih. Tapi suka nggak sih Dev ketika momen dimana ada quality time tapi nggak saling ngobrol, saling diem tapi ya ada di waktu yang sama tapi saling sibuk masing-masing. Misalnya kayak satunya Ada. lagi ngerjain tugas, satunya Ada. masih apa gitu. Mm-mm. Suka nggak kayak gitu? Suka. Beneran nih? Nggak Yang bisa penting nih kita kalau bareng. tanya. Yang penting kitanya bareng. Tapi nggak ngerasa dicuekin gitu? Enggak. Oh enggak. Bahkan gue tidur. even itu di kafe ya. Betul betul. Even itu di kafe yang ya lu mau kerja silahkan. Saya juga main laptop, habis itu ketiduran. Ya udah. Ini beda sama tanya karena kalau tanya tuh tipe orang yang ketika ada quality time tapi harus sama-sama saling ngobrol, sama-sama saling ngelakuin hal yang sama, nggak boleh ada yang beda. Jadi kalau kita lagi bareng main Scrabble, ya udah main Scrabble bangetnya. Asik. Yang kedua tuh kalau sama-sama main game ya udah sama-sama main game aja, dan itu harus terkoneksi juga gamenya. Tapi sebenarnya untuk bedanya bahasa cinta antar kita dan juga pasangan, atau mungkin antar kita dan juga orang terdekat kita, mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Kuncinya itu adalah komunikasi sih, komunikasi dan juga saling mengerti aja. Betul, karena kayak tadi kawan kisahnya kalau emang orang udah beda dasarnya, bisa jadi si bahasanya juga beda, bahasa cintanya. Ya udah, Betul. cara mencari titik temu yang paling afdol itu adalah ketika sama-sama pengen ngerti dan sama-sama pengen buat belajar nih. Kira-kira bahasa cinta teman aku kayak gimana ya? Ya udah didalemin aja gitu. Benar. Dan jangan dipaksa juga kawan Kisah FM, kalau emang dia nggak bisa, nggak usah dipaksa. Iya, jadi harus ya saling menghargai, saling menghormati, karena Betul. kan cinta itu arahnya dua arah ya, Betul. bukan satu arah. Ember dan satu Oke. arah berarti kan kayak, mohon maaf nih, seminar. So thank you. Thank you. Udah kaget ngehang. Ketemu di podcast selanjutnya.